Puji Tuhan, kita kembali bersyukur untuk pagi hari ini. Saya mengingatkan, mungkin sudah tidak diumumkan hari Minggu kemarin, tetapi mengingatkan bahwa kepada seluruh panitia Natal bersama, nanti malam ada rapat panitia Natal. Berarti seluruh koordinator lengkap dan seluruh penghubung wilayah 1 sampai 7 harap berada di tempat ini jam 7 malam. Tolong kepada semua grup disampaikan dan diingatkan rapat panitia Natal nanti malam jam 7 malam di tempat ini. Pertama, yang kedua, kita bersyukur sebab kemarin Ibu Mewa sudah dapat berkomunikasi lagi, sadar, dan Tuhan tolong hingga yang pertama tidak jadi operasi dengan keajaiban Tuhan, dan yang berikutnya keadaannya benar-benar baik, hanya tinggal pemulihan dan tidak kelihatan ada cacat permanen, ya. Kalau kita mendengar dari apa yang dikatakan di rumah sakit tubuh ibu bahwa ada pembuluh darah otak yang pecah, itu merupakan hal yang fatal kalau demikian dengan usia yang sudah cukup dan dengan keadaan pertama yang kita lihat, ditambah tidak langsung ditangani tetapi beredar-edar dari rumah sakit ke rumah sakit sampai begitu lama, sementara berputar-putarnya itu lama dengan kondisi yang pembuluh darah pecah, itu sangat memungkinkan meluasnya pecahan darah itu sebenarnya. Tetapi Tuhan yang ajaib telah membuat pembuluh darah yang pecah itu hanya 30% dan menekan hanya beberapa bagian otak kecil saja, hingga ketika kemarin pagi, hari Minggu malam saya sempat ke rumah sakit, itu sekitar jam 9 ya, sekitar jam 9 malam, jam 8 malam, dan pagi-pagi itu sadar, buka mata dan bercakap dengan baik, bisa kenal anak-anaknya dan semuanya, bisa bercakap lagi, hingga kita melihat bahwa cacat permanen itu tidak ada, ya. Dia dapat kenal anak-anaknya semua, dia bisa ngobrol, itu hanya karena terjadi pendarahan harus ada pengecekan seluruh fungsi otak. Itu yang membuat harus beberapa waktu lagi ada di rumah sakit, dan sekali lagi itu adalah keajaiban Tuhan, ya. Itulah sebabnya keajaiban demi keajaiban Tuhan lakukan
Dan kita yakin bahwa Allah Natal itu adalah Allah pembuat mujizat. Dan itu yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita kembali kepada apa yang kita baca tadi di pasal yang panjang, Mazmur 33 ayat yang ke-9 berkata, dari ayat 8 saya bacakan, ayat 9 saudara bacakan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Ia yang berfirman, maka semuanya jadi. Orang Islam berkata kun fayakun. Artinya apa saja yang difirmankan Allah itu jadi. Kita boleh sangat bersyukur kita punya Allah yang ucapannya itu ajaib. Semua ucapan Allah itu tidak ada yang sekedar ngomong. Ya, kalau manusia itu terjadi hiruk pikuk di Indonesia hanya karena ucapan. Semua peristiwa besar yang terjadi hari-hari ini di seluruh Indonesia itu hanya karena ucapan. Mungkin lebih daripada peribahasa lama berkata, mulutmu itu harimau. Mungkin lebih, karena sudah begitu banyak peristiwa yang kita lihat, kita alami, kita dengar di seluruh Indonesia. Terjadi perkara-perkara dan mereka berkata, kenapa saya katakan lebih besar daripada mulutmu harimaumu? Sebab mulut kita sekarang sudah jadi HP besar se-Indonesia, sedunia barangkali. Hanya dengan kata mata najwa, jari menjadi jeruji. Itu judul dari mata najwa kemarin, ya. Jari menjadi jeruji. Hanya karena tak kumpul deh masyarakat Muslim memenuhi Jakarta. Hanya karena Facebook yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Buniyani, hingga semua terjadi masalah yang besar. Dan kalau bukan karena Tuhan, maka Indonesia sudah chaos kemarin. Tapi kita boleh bersyukur bahwa sebesar apapun mulut manusia, Tuhan kita lebih besar dan dapat meneduhkan gelombang yang sebesar apapun. Tadi malam acara yang saya takutkan karena seluruh acara majelis daerah harus saya bertanggung jawab tadi malam, dan saya harus berada di tempat, dan sekali lagi atas anugerah Tuhan saja saya bisa berdiri dan melaksanakan tugas semalam, karena seluruh hamba-hamba Tuhan beserta keluarga hamba Tuhan tadi malam mengadakan Natal bersama majelis daerah se-Jakarta. Dan saya berpikir di tempat tidur rumah sakit, bagaimana caranya saya bisa lolos dari rumah sakit. Sebab saya tidak mungkin hanya tinggal main perintah, karena gak ada yang diperintah, saudara. Begitu banyak orang, begitu banyak panitia, tapi tidak ada yang bekerja. Jadi saya bingung sendiri bagaimana caranya untuk dapat melaksanakan
acara. Sementara saya dalam tempat tidur rumah sakit hari Kamis malam, sementara kebaktian keluarga, saya benar-benar tidak berdaya di IGD Rumah Sakit Mitra. Benar-benar nggak berdaya saya, karena panas sangat tinggi, 38,7. Dengan keadaan yang seperti demikian, saya tidak diperbolehkan. Saya udah nekat pulang, saudara. Dokter katakan Oma tidak boleh pulang, tapi saya sudah nekat aja pulang. Tapi ketika saya pulang di perjalanan semakin panas dan hanya pulang untuk ambil pakaian dan harus kembali lagi untuk benar-benar harus mendapat pertolongan. Tetapi Tuhan yang baik itu, tifus tidak pernah ada 2 hari, saudara. Karena tifus itu paling sedikit 6 hari. Tetapi dalam waktu 2 hari Tuhan bangunkan saya dan membuat saya bisa ada di tengah saudara hari Minggu kemarin dan menyelesaikan tugas di sepanjang hari kemarin. Dan Tuhan tolong saya tidak menjadi panas kembali. Kalau tifus kan naik turunnya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, hari Minggu pagi itu saya bangun, sementara ibu-ibu siapkan makanan, saya berkata, Tuhan, saya harus bangun hari ini. Dan Tuhan yang berfirman, kata ayat 9, sebab Ia berfirman, maka semuanya jatuh. Seperti kata firman Allah hari Minggu pagi kemarin, perwira itu berkata, Tuhan, tidak layak Engkau datang ke tempat hamba. Berkatalah sepatah kata, cukup Engkau katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Iman dari perwira Kapernaum ini luar biasa. Yesus berkata, di Israel belum ada iman sebesar ini. Hanya dengan perkataan sepatah kata dari ucapan, maka budakku itu akan sembuh. Kata ayat ini berkata, ketika Ia memberi perintah, maka semua perintahmu itu jadi. Natal, Maria berkata, bagaimana mungkin aku dapat melahirkan seorang anak sedangkan aku belum bersuami? Yesus berkata, aku memang kekasih Maria, tapi aku belum menikah dengan dia. Awal kata daripada Natal adalah bagaimana. Diawali dengan kata bagaimana. Dan kata bagaimana merupakan kata yang mengawali Natal dengan semua pertanyaan bagaimana. Merupakan keterbatasan manusia. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi? Bagaimana bisa jadi? Bagaimana bisa jadi? Ibu Mewah tidak jatuh tergeletak. Tidak. Cuma dia duduk. Dia mau mandi. Didahului oleh menantunya mandi. Mungkin karena kesal. Tetapi memang karena keenakan makan. Malamnya makan durian. Dan pulang dari Cilacap semua bawa ikan asin dan semuanya makan ikan asin. Makan ikan asin campur durian. Untuk orang yang darah tinggi itu adalah obat yang paling manjur. Hingga mendadak dia
muntah dan dibawa ke rumah sakit RSKO dulu. Dari rumah sakit RSKO ke Tugu Ibu, dari Tugu Ibu ke Royal Taruna Negara di Daan Mogot, dari Daan Mogot pindah lagi ke Grand Royal di Kedoya. Dari rumah sakit ke rumah sakit itu kan tidak datang langsung ditangani. Tunggu dulu di IGD, jalan dulu, tunggu dulu, begitu terus. Tetapi dengan pertolongan Tuhan semuanya, Tuhan stop pendarahan. Bagaimana mungkin? Sekali lagi, Natal dimulai dengan kata bagaimana. Tetapi yang ada hanyalah keajaiban. Semuanya mempunyai keajaiban Allah bagi orang yang percaya. Tidak ada keajaiban kalau tidak percaya, saudara. Maria berkata, bagaimana mungkin aku mengandung sedangkan menikah pun aku belum. Yang Maha Kudus menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak yang kudus. Yusuf berkata, bagaimana mungkin? Tapi kita boleh bersyukur. Kata bagaimana dari manusia, kata firman Allah ketika ia memberi perintah, semuanya ada. Itulah Natal. Kita tidak berkata kembali pada Natal, aduh bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana. Dengan sederhana kita mengadakan basar kemarin. Dengan sederhana, hanya tangan kita semua, dari pelnap, dari remaja, dari bapak, dari ibu, dengan tangan-tangan sederhana kita, Tuhan tolong kita sudah memberikan sekitar 40 juta rupiah. Bagaimana mungkin? Jemaat apa sih kita? Mengumpulkan dengan tangan-tangan kecil kita dapat terkumpul 40 juta rupiah. 1/3 dari kebutuhan Natal Tuhan sudah sediakan pada awal bulan Desember. Kita yakin Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan memberkati amplop-amplop yang masih belum saudara kembalikan. Sambil mengingatkan, jangan lupa kalau dapat bonus Natal, segera masukkan yang terbaik. Jangan nanti sisanya udah beli baju Natal, udah beli sepatu Natal, udah beli kue Natal, sisanya baru masukkan amplop. Kasih Tuhan dulu, maka saudara akan diberkati. Masukkan dulu di amplop. Tuhan memberkati amplop saudara. Kita masih kekurangan 2/3 dari kebutuhan Natal. Tapi Tuhan akan tolong kita, karena kita sudah memberi. Dengan nekat kita dari ibu-ibu janda dan diakonia berangkat ke Cilacap, bukan cari untung ke sana, tetapi membagi berkat. Karena kita pastikan ketika memberi, Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya menjadi sebuah bagian yang istimewa untuk kita bisa katakan kepada dunia bahwa bukan kata bagaimana yang akan memberkati kita, tetapi ketika Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Patsal 34 ayat 9 bersama kita baca. Kecaplah dan betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah. Kecaplah. Kepada kita diberi kesempatan untuk mengecap, untuk menikmati, untuk mengecap kebaikan-kebaikan Allah.
kepada kita setiap kita kecaplah dan lihatlah. Tidak ada keluarga siapa, bangsa apa, suku apa. Tapi kata ayat ini, berbahagialah orang, siapapun dia, orang yang manapun, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nikmati kebaikan Allah. Nikmati. Ketika rombongan saudara-saudara pergi ke Cilacap, mereka begitu menikmati. Ibu-ibu janda begitu menikmati. Ya, semua yang ikut serta, rombongan yang ikut serta, semua menikmati. Pak Barjanya membawa kendaraan, menikmati perlindungan Tuhan. Padahal perjalanan sangat jauh dan saya berpikir paling jam 1, jam 3 baru sampai di Cilacap. Tetapi saya sangat kaget karena jam 10 ketika saya sampai di kereta, begitu duduk langsung saya katakan, telepon Pak Barjan sampai di mana? Sudah masuk ke mana tuh Pak? Sudah masuk Ciamis. Sudah sampai di Ciamis jam 10 dan sampai di Cilacap sampai Cilacap jam 1, Pangandaran itu setengah 11. Setengah 11 sudah sampai di Pangandaran. Satu hal yang mustahil dalam keadaan yang hujan, tetapi Tuhan sudah tolong semuanya hingga bisa istirahat dulu, walaupun di bis bisa istirahat dulu, dan menunggu kami jam 5 kami tiba di stasiun Cilacap, dan Tuhan tolong kita semua menikmati. Kata firman Allah, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk setiap orang yang berlindung kepadanya diberi kesempatan untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ada ujian, ada masalah, ada kesukaran, ada air mata, ada sakit penyakit, tapi Opung Silalahi sudah sehat hari ini. Kedua-duanya masih diizinkan Natalan Opung. Haleluya. Kita nggak bisa pikirkannya kalau lihat kondisinya di keadaan seperti waktu di rumah sakit. Tetapi hari ini sehat kedua-duanya, masih bisa mendampingi anak, mantu, cucu, semuanya dengan pertolongan Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan. Barang siapa yang berlindung kepadanya, Ia berfirman, maka semuanya ada. Ia melindungi semua orang yang berlindung kepadanya. Masih ada lagi ayat yang ke-16 kita baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Semua orang yang minta tolong, gak ada dipilih kasih. Istilah sekarang tebang pilih. Tidak ada yang pilih kasih. Semua orang yang berteriak minta tolong diberikan pertolongan. Apabila orang benar, ayat 18, berseru, maka Tuhan mendengar, melepaskan dari segala kesesakannya. Betapa baiknya Tuhan. Pasal 35, pasal yang kita baca tadi. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami melihat kita celaka. Tetapi berbahagialah orang yang tetap berkata, ayat 20,
27. Tuhan itu besar. Ia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Pertolongan yang daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah, kesehatan yang daripada Allah, berkat yang daripada Allah. Di rumah sudah ada semua yang kita perlukan untuk Natal. Amin. Yakinlah. Kalau ada saudara bilang belum turun untuk Natalan, belum turun, yakin Allah cukupkan segalanya. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Di bulan ini saudara, tidak dan jangan tinggalkan doa pagi. Tiap-tiap hari di bulan Desember penuh dengan berkat-berkat Natal. Tiap pagi Allah sediakan berkat-berkat-Nya. Nikmatilah setiap hari. Dan saya yakin saudara sedang menuai berkat Natal. Setiap pagi, tiap pagi Allah sediakan berkat-berkat-Nya. Dia buat saudara kenyang. Kalau kue Natal cuma sampai tenggorokan saudara. Kalau baju Natal sekali pakai acara selesai. Tetapi kalau berkat Natal firman Allah terasa sepanjang hari. Besok pagi dia berikan lagi berkat yang baru. Lusa dia berikan lagi berkat yang baru. Nikmatilah berkat Allah. Karena Allah sediakan setiap berkat bagi setiap kita. Supaya lidah kita menyebutkan keadilan-Mu, memuji Engkau sepanjang hari. Dari hari datang kepada hari. Kita nggak bisa bayangkan berapa besar pengeluaran kita. Tapi saya cuma percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan berapa besar pengeluaran kita di sepanjang bulan Desember ini. Tetapi semua yang kita perlukan Allah pasti sediakan. Tidak ada yang kurang. Allah cukupkan semuanya. Dan tidak perlu saudara takutkan. Bagaimana nanti anakku, bagaimana cucuku, bagaimana